Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, karena di sini masih siang. Selamat siang. Di sini saya dapat kerjaan, dapat ini sih, freezer dengan kerusakan kurang dingin. Ini kurang freon. Ini dia freezer baru ini tahun 2019 ya, baru 2 tahun lah dipakai, udah bocor nih. Ini dia pakai R290 ya, 290. Pas dinyalakan kurang dinginnya cuma setengah, jadi dia setengah badan dingin, setengah enggak. Jadi setengahnya dinginnya ini enggak full sampai sini. Dia tuh dinginnya cuma segini nih. Setelah dicek ternyata bocornya di sini ya nih. Kebanyakan freezer baru kan ada sambungan ini. Kebanyakan tuh enggak rapat. Nah ini lah, tuh dia tuh ada gelembung kecil. Kalau dipotek pasti bisa nih dipotek tuh, copotan bisa dipotek. Nah, untuk kendala freezer baru kebanyakan di situ ya. Jadi ininya nih, ini copot ininya, sambungan di filternya nih dari pabrik itu suka kurang lah suasananya. Mungkin asal nempel aja kan ya, asal nempel, jadi nggak tahan kalau dikirim kena getaran. Misalnya mungkin di jalannya nggak enak, ini kan mungkin kegoyang jadinya oblak, bocor, rembes nih tuh, rembes. Ini kayak gini ya, ini lubangnya nih. Nah itu tuh, ini bocornya di situ aja, yang di lainnya nggak ada. Jadi dia masih ada freonnya, tinggal sedikit lah, mungkin tinggal 5 PSI ya, tinggal setengah lah, 5 PSI. Jadi ini saya akan ganti filternya aja. Jadi saya akan ganti filter kayak biasanya. Saya isi R134, saya ganti R134 tanpa ganti oli kompresor ya. Ini mungkin suaranya agak ini ya, ada suara motor di sini. Saya juga sedang vakum. Ini saya pakai filter 1x1. Saya nggak pakai 1x2 karena ya saya pernah pakai 1x2 tapi cepet mampet gitu filternya. Jadi saya pakai 1x1 ukuran freezer ya, ukuran pipa 1/4. Untuk pengelasan, sebelum dilas pastikan freon udah terbuang. Nah, ini untuk R290 dia bisa menyala ya. Ini bahaya, sangat bahaya jika ada isinya terus masih ada tekanan, delas, pasti akan ada ya ledakan kecil lah. Jadi sebelum dilas, copot, pastikan freon udah terbuang. Saya panaskan biar mudah diambilnya nanti ininya. Ini saya buka pendingnya.
Aku balik. Ini saya potong pakai biasanya pakai tang kapiler, potong kapiler khusus. Ya. Lampu ini lugur-luguran nih. Ini filter isi ya dia. Ini saya juga ganti pakai filter 1x1 yang isi dia. Ini ada isinya, bukan yang kosong ya. Saya pakai yang isi 1x1. Untuk pakai yang kosong nggak apa-apa sih, saya juga pernah nyoba, juga lumayan lama tahannya. Tapi untuk apa ya, kalau yang isi kan biasanya ada apa itunya oli, dia pasti ketampung di sini ntar. Ini potong, ini di sini ada lubang ya. Ini ada lubang kecil, jangan sampai ada lubang kecil, jangan sampai ini ya mampet. Untuk apa ya? Untuk bengkok apa ya? Melengkung. Untuk ini ya, kayak ngelurusin apa bengkokin itu. Untuk kapiler harus hati-hati karena pipanya dia lubangnya kecil. Kalau sampai nekuk, sampai apa bahasanya, nekuknya kayak 90 derajat, itu pasti dia nanti mampet, buntu, freon nggak bisa jalan. Ini saya pasang. Ini besi ya, besi sebelum dilas saya kasih silver plug ya, atau borak ini ya. Saya kasih silver plug atau borak bisa, silver plug bisa. Ini saya beli silver plug, ini saya beli satu ini, itu harganya dulu 45.000 ya, harganya 45.000. Udah kepake 3 tahun, 2 tahun, udah 2 tahun saya pakai ini ya, cukup lama lah, karena makanya juga sedikit sih untuk las besi dan tembaga. Untuk nyatuin besi dan tembaga ini saya panasin dulu besinya, saya panasin. Oke. Ini saya panasin dulu. Habis setelah panas ya, langsung diolesin silver plug-nya aja. Ini udah saya ratain silver plug-nya. Saya las kapilernya dulu yang kecil.
Ya untuk masuknya kapilernya kira-kira aja ya, sebatang inilah panjangnya, segini lah. Nah, segini aja nih, nah. Jangan terlalu panjang, nanti kalau terlalu panjang biasanya mentok di saringan, takutnya saringannya bolong terus isinya masuk ke ini, nyumbat di lubang kapiler. Ini saya pakai nyampingnya kecil makanya agak lama. Nah ini ya, cemplung-cemplungan lampunya. Ini udah pastikan ketutup, jangan sampai bocor. Ini salah. Tunggu sampai ini ya, sampai panas, sampai merah baru dikasih perak. Kalau nggak merah biasanya nggak nempel peraknya, bisa jadi ntar bocor. Kalau udah merah digerak-gerakin ya apinya. Kalau dipanteng terus, didiemin terus satu sisi pasti bocor. Pasti bocor, bolong. Patahin. Oke, selesai, tinggal kasih ventil lagi. Ini saya pakai pipa di bawah 1/4. Saya lupa ukurannya berapa, pokoknya di bawah 1/4. Untuk pipa pengisiannya, biar nanti saya nyemetnya lebih mudah. Karena ini akan saya pakai berkali-kali ventilnya, servis ventilnya. Kalau pakai pipa 1/4 bisa, cuma biasanya kalau pas ngelepasnya dicemet dicemet pakai tang itu, pakai tang khusus buat nyemet, pas ada bocornya dikit. Jadi kalau pakai pipa yang di bawah 1/4 itu enak, kecil, nyemetnya gampang, kadang nggak bocor, terus bilasnya juga gampang. Udah selesai, ini udah selesai semua, udah pasang, tinggal di vakum ya. Ini udah vakumnya udah saya pakai ya, udah saya buat vakum buat ini, buat yang satunya ini juga gara-gara bocor di filternya nih. Ini bocor di filternya, ini udah saya vakum. Udah saya tes bocornya tadi juga udah nggak bocor lagi. Sekarang tinggal ini. Ini saya hubungin ke vakumnya ya. Sini saya vakum.
Untuk vakumnya saya pakai yang ini, yang high, karena yang low udah saya buat vakum yang ini, jadi saya pakai yang high. Ini tinggal tunggu aja di bawah sampai -30 atau angka -30 ya, di bawah 0, baru nanti dimatiin ya. Kira-kira waktunya tuh sekitar 15 menitan. Biasanya kalau nggak yakin sama ininya, biasanya kan ada nih nggak kelas sebelah sini nih, tinggal dicek pakai kaca, aja pakai kaca. Di sini nggak ada kaca yang kecil, jadi saya pakai kaca yang gede seadanya lah. Nah ini kaca bekas spion mobil, nah, tinggal gini nih. Nah ini bagus, rasanya nyambung di sana. Oke. Sambil kita tunggu sampai -30 atau sampai vakum, saya ngisi ya. Saya tunggu juga yang sebelah sana, kita lihat bocor apa enggaknya. Nah ini udah 15 menit. Aneh ya, kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan. Udah -30, tutup, matikan vakum. Tunggu kira-kira 5 menit ya. Nah kayak ini nih, ini nggak naik ya, naik, ini nggak bisa mentok ini sampai bawah -30, nggak tahu. Udah saya coba, memang segini dia mentoknya, udah mentok -30. Tunggu 5 menit. Kalau dia naik ke atas berarti ada yang bocor. Kalau aman kayak yang sebelah yang biru itu, berarti tinggal diisi. Ini setelah 15 menit tadi, saya lupa udah saya isi dikit. Ini udah, makanya udah naik ke 0. Saya lupa ngerekam. Ini saya isi aja dikit. Ini saya isi dikit. Oke, saya isi segini ya, saya isi dikit, baru saya nyalakan. Mana nih? Wih, mana nih? Ini saya nyalakan ya. Dia akan turun ya. Dia akan turun. Nih, ya, jangan. Nah, kalau udah di 0 isi ya. Ini saya isi sedikit aja ya. Saya sedikit ya. Isi sampai di sini nih. Sampai jarumnya ke di atas 0. Satu garis di atas 0. Ini saya melakukan pengisian dengan R134A ya. Ini saya melakukan pengisian dengan R134A. Ini R134A ya. Tuh, saya buat ngisi di sana. Ini 134A. Saya nggak menggunakan R290, saya ganti dengan R134A tambah ganti oli. Dan ini juga nggak saya blasting, jadi saya langsung cuma ganti filter, langsung saya ganti R134A. Harusnya sih lebih bagus di blasting. Kalau ini masih ini sih nggak, sampai olinya nggak sampai naik, jadi nggak saya blasting. Setelah 10 PSI, setelah di atas satu garis di atas 0, tungguin ya. Dia akan sirkulasi lagi. Takutnya kalau diisi kebanyakan dia akan naik PSI-nya. Ini jarumnya akan biasanya lebih di atas 2 garis di atas 0. Itu 20 PSI.
Dan untuk pengisian ini saya isi kira-kira 10 sampai 13 PSI. Saya pernah ngisi sampai 10 PSI, dinginnya kurang, jadi saya isi 13 PSI. Ada yang 10 PSI bisa bagus, ada yang 13 PSI, bergantung jenis spraynya sih. Ini saya pakai Refrijan mana ya, Refrijan yang kelihatan nggak? Refrijan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, ini untuk hasil kemarin yang isi. Suhunya udah 22 ya. Ini untuk dalamnya. Dinginnya udah sampai sini ya. Ini dingin. Ini udah ada hawa dinginnya, udah ada kayak asap gitu ya. Di sini saya akan potong ini ya, potong apa nih, pengisiannya mau saya pakai lagi. Untuk memotongnya saya pakai tang jepit. Ini untuk kompresor masih dalam keadaan hidup. Sebelum potong, siapkan peralatannya dulu. Siap potong. Ini waktu saya potong mesin masih hidup ya. Untuk mencegah kebocoran dipotong, saya pakai tang jepit, saya jepit pipanya. Tambahin sebelah sininya yang habis dicepit. Jaga-jaga biar enggak bocor. Udah selesai.
Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga membantu kalian untuk bisa ngecek, menganalisa freezer sendiri, mana yang bocor, mana yang rusak. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe channel saya, like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka, dan komen untuk video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.